Saya ada di kawasan perumahan para menteri. Jadi kalau bisa dilihat di belakang saya itu adalah rumah-rumah menteri. Ini kabar dari Pak Danis, ini adalah rumah Pak Basuki, Menteri PUPR. Kita coba untuk bisa melihat apa saja, seperti apa fasilitasnya. Ini luas bangunan untuk rumah menteri ini berapa, Pak? Hampir sekitar 600-an. Dengan luas tanah? Hampir 1.000 lah, Hampir 800, 900. Berarti ini ke sana ini ibaratnya tuh kompleks rumah menteri. Betul. Seperti di Widya Chandra kalau di Jakarta ya. 36 rumah. Semuanya sama luas bangunannya, sama. tipenya semuanya sama ya, Pak? Iya. Kita boleh lihat, Pak? Boleh. Ya. Ini masih dalam proses pembersihan ya, Pak? Ini nampaknya area kitchen nih di sini nih. Iya. Ini ruang kerja menteri. Oh, ini ruang kerja menteri. Ini ada balkon luas. Ini bisa melihat juga ke tetangga. Jadi di semacam keluarga di sinilah ya, Pak ya. Ini kamar tidur. Kemudian ini juga ada kamar tidur. Ini juga smart system, Pak. Ya. Jadi sekarang kita akan melihat rumah atau tempat tinggal dari ASN yang akan pindah ke ibu kota Nusantara. Jadi mari kita melihat isi di dalamnya seperti apa. Oh, ini luasnya. Satu ini berapa, Pak? 98 meter. 98 meter persegi. Ini kita berada di ruang ruang keluarga, yang ada untuk bekerja. Ini mungkin ruang kerja ya di situ. Ruang makan. Kita masuk lihat kamar mandinya. Coba kita ya. Sejuk. Semua sudah berfungsi lah ya. Toilet. Kita coba kelasnya. Sudah berfungsi semua. Kita lihat ruang kamar. Ini kamar tidur utama. Ini luasnya kalau kamar tidur utama kira-kira berapa ini, Mas? Sekitar 10 meter persegi. Ini lengkap dengan apa sih? Lemari. Iya. Balkon kalau yang ini. Yang ini ada balkon. Oh, ini ada. Jadi ini ada balkon. Ini sepertinya ruang anak ini ya. Kamar anak juga lengkap, ada meja, tempat tidur, ada juga lemari, aircon juga. Ini juga sama. Ini juga nampaknya ruang anak. Unit kita ada smart home system seperti ini. Jadi dia bisa untuk mematikan lampu, air conditioning, kemudian segala macamnya dari sini. Dan ini bisa dilepas kayak tablet. Kemudian yang kedua ini juga bisa dikonek ke handphone pengguna. Dan ini untuk di ruangan luar ini tidak ada AC ya, semua pakai. Tidak ada AC, karena memang kita sirkulasinya untuk di building. Di sana ada sirkulasi udara. Saya sudah melihat di dekat, tapi ada pertanyaan publik yang belum terjawab, yaitu
Ini kok proyek IKN seperti kebut-kebutan, buru-buru, kualitasnya gimana? Yakin kualitasnya ini bagus? Oh, yakin. Apa yang menjamin yakin itu? Pertama ya, pelaksanaan ini di dalam kontrak kita mengadop namanya SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kalau dalam bahasa internasionalnya QHSE, Quality, Health, ya, kemudian Safety dan Environment. Di dalam kontrak itu kita punya jadwal kapan ini dilaksanakan sampai dia harus selesai. Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi, kita kebetulan berada di tower ASN ini ya. Ini mempunyai kontrak, kita mempunyai kontrak 47 tower, Mbak. 47 tower itu secara kontrak selesainya memang Desember, ya. Tetapi secara tahapan itu pada bulan Agustus ini akan selesai 12 tower. Ya. Kemudian nanti sekitar Oktober menjadi kurang lebih 21 tower, baru pada akhir itu 47 tower. Nggak ada yang terburu-buru. Memang pada saat ini akan selesai 12 tower. Ini contohnya, satu unit ini. Jadi memang ini sudah sesuai schedule? Sudah sesuai schedule. Dari awal? Sudah sesuai. Bukan dikebut-kebutin karena Pak Presidennya sudah mau ini di sini ada 3 orang nih ya, yang bertanggung jawab dari penyedia jasa, ini Mas Galang, ya. Kemudian dari PU ini yang langsung di lapangan Mas Riki. Kemudian dari manajemen konstruksi, ya, yang betul-betul mengawasi kualitas. Mereka selalu ada di sini day by day untuk memastikan kualitas 3 ini. Saya mau nanya jujur, merasa ini dikejar-kejar tidak mengerjakan IKN ini? Kalau dari segi kami tidak sama sekali, karena kami sudah punya timeline-nya untuk pekerjaan ini, mulai dari target-targetnya, kemudian juga prosedurnya sudah dijalankan sesuai dengan SOP seperti yang dijelaskan Pak Danis tadi. Tidak ada yang dikejar-kejaran ya? Tidak ada yang dikejar-kejaran. Bapak, bisa dengar Pak Riki dia merasa seperti itu? Semangatnya aja. Tadi yang disampaikan oleh Pak Riki ya semuanya sudah on schedule. Ada target-target yang tadi disampaikan Pak Danis 12, 21 dan nanti berakhir di 40. Enggak. Jadi ini bendungan Sepaku Semoy, Ya. luasnya ini berapa Pak? Luasnya ini 900 hektar lebih. 900 hektar. Kalau untuk Genangannya? Genangannya 300 hektar lebih. Kapasitas tampungnya sekarang dengan ketinggian tertentu itu sudah sekitar 16 juta meter kubik. Oke. Ini disiapkan memang khusus untuk IKN-nya atau bisa mencakup seluruh Kaltim atau gimana? Ya, betul. Ini untuk IKN dan juga bisa mengcover lain-lain. Pertama, fungsinya adalah sebagai pengendalian banjir. Kedua, fungsi utama adalah menampung air sebagai sumber air baku. Nah, ini mempunyai hitung-hitungan kita mampu memberikan air baku itu sekitar 2.500 liter per detik, 2.000 liter untuk IKN, 500 untuk Balikpapan. Jadi betul-betul itu greenhouse. Itu PU menginisiasi penanaman buah-buahan dan sayur-sayuran kualitas tinggi. Melon, kemudian mentimun Jepang, sayuran yang ini. Nah, diharapkan nanti jadi fungsi bendungan juga area-areanya dapat menjadi mendukung ekonomi kegiatan. Iya. Ini tuh betul-betul dibangun dalam konteks yang Forest City tadi. Kata kunci Forest City itu kan sustainability yang pertama. Tapi ada juga pertanyaan begini Pak, kalau kita bicara apa yang dibabat dari IKN itu kan di dalamnya tidak hanya tumbuhan Pak, ada fauna di dalamnya, apalagi itu adalah fauna endemik kita. Betul. Gitu. Itu bagaimana pemerintah memastikan bahwa itu mereka tidak akan kehilangan rumah? Kalau kita sudah memiliki hutan yang terlengkap ya, dipenuhi oleh tanaman-tanaman endemik, fauna endemik, flora endemik ya, kemudian juga faunanya kita akan otomatis kita bangun juga di situ. Apa yang dibuat Pak untuk? Kalau yang konkret ya, misalnya sekarang dalam tahap pelaksanaan, betul-betul kita mengidentifikasi beberapa area, misalnya di jalan tol, ya, kita mengidentifikasi bahwa di area tersebut banyak, misalnya ada beruang madu, kemudian ada orang utan yang melintas, ada macan pohon, macan dahan. Kita bikin apa coba? Jembatan penyeberangan satwa.
di atas dan di bawah. Sedang dilakukan. Kemudian kalau fauna tadi, waktu menanam, kita kan punya KPI. Apa yang harus ditanam? Yang harus ditanam 50% endemik dari sini. 20% dari yang lain. Ya kan? Kalau yang tadi kita berbicara sustainable lingkungan, sudah jelas KPI kita 75%, 25%. 75% hutan. Hijau, hutan. 25% yang boleh terbangun. Itu yakin bisa dilakukan, Pak? Sudah dilakukan dan sedang dilakukan, sedang perencanaan. Tidak ada bangunan-bangunan yang lebih dari 25% dari areanya. Konsepnya ini luar biasa sekali, idenya ini luar biasa sekali. Tapi kita bicara memastikan bahwa ini akan berkelanjutan itu bagaimana, Pak? Bahwa ini kan nanti akan butuh anggaran yang besar dan sebagainya. Pemerintah sudah memikirkan itu? Sudah. Pertama, yang paling penting bagaimana membangun ini dengan secara terintegrasi. Mulai dari perencanaan, konsep pembangunannya, dan juga konsep pembiayaannya. Ini yang paling penting. Ya. Ya. Ada kesan seolah-olah ini akan tergantung kepada biaya negara gitu. Enggak. Karena sejak konsep awal dari negara itu hanya sekitar 20%. Nah, 80% bagaimana ini meningkat dengan cara investasi. Makanya baru dibentukkan Satgas Investasi. Iya, betul. Dan juga komitmen kita terhadap tadi konsepnya tadi ya, Iya. Forest and Smart City. Smart City-nya itu bagaimana sih, Pak? Detailnya? Smart City itu diawali dengan teknologi integration untuk mendeliver ya, alat bagaimana teknologi yang berhubungan dengan AI ya, dengan internet semua, Internet of Things itu benar-benar menjadi alat untuk mendeliver ke arah tata kelola governance ya, untuk digunakan di kota ini. Kemudian yang kedua adalah sustainable infrastructure. Yang paling utama apa? Sumber energinya harus yang non fosil. Misalnya yang paling penting listrik. Kita sudah diatur bahwa harus tenaga surya yang primer. PLTS. Makanya teman-teman PLN membangun 50 megawatt ya, 10 megawatt sudah selesai. Karena ini kan konsep Smart City itu sustainable infrastructure. Nggak boleh kita nanti kendaraan fosil. Listrik ya kan? semua? Iya, nanti smart grid itu energi. Nanti smart waste-nya juga. Tapi masih pakai AC ini bangunan-bangunan di IKN? Betul. Jadi jangan salah, berarti kalau smart city nggak ada AC gitu, salah. Tapi bagaimana sumbernya tadi? Iya. Ujung-ujung sumbernya supaya nggak fosil. Tadi udah saya jelaskan. Pakai listrik, sumbernya pakai surya, begitu. Teknologinya bagaimana? Ya, misalnya untuk area kepresidenan kita berbicara district cooling. Ke semua tindakan, semua apa yang kita lakukan, ujung-ujungnya apa? Betul-betul carbon footprint-nya rendah kan? Nggak menimbulkan emisi. Oke, itu yang membedakan. Tujuannya. Kapan kita siap pindah ke IKN? Kita udah siap. Ya. Sesudah 17 Agustus, ya, misalnya kita berbicara kantor, sudah siap di sharing office. Oke. Ya kan? Lantai 1, lantai 2, lantai 3 sudah siap. Memang itu 6 lantai. Berarti 50% kantor udah siap. Oke. Tempat tinggal ASN, ya, sekian tower, sekian ratus unit sudah siap. Pak Danis Hidayat, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Terima kasih sudah mengajak saya berkeliling dan juga melihat bagaimana progres dari pembangunan IKN ini lebih dekat. Terima kasih Pak Danis. Sama-sama. Sehat-sehat. Terima kasih.